Balik lagi di Perbincangan Podcast bareng gue JT dan Pak Chandra. Nah, kalau customer service sendiri itu apakah memang di standby-kan 24 jam atau ada waktu-waktunya nih Pak Chandra? Sekarang sih kita lebih ke office hour ya. Jadi jam 8 sampai jam 5. Cuman nggak untuk kemungkinan kita balas lah. Mungkin sampai jam 9, jam 10 malam kita masih bisa handle untuk customer service-nya sih. Oh, oke, tetap walaupun office hour tapi ada aja ya customer yang nanya malam-malam ya. Tapi memang diinformasikan juga ya Pak bahwa memang komunikasinya itu kita office hour dari jam sekian sampai jam sekian ya Pak ya kalau di marketplace tersebut ya. Oke, seru sekali. Nah, kalau di marketplace kan saya juga sempat lihat nih ada yang followers itu mencapai lebih dari 40.000 followers gitu. Nah, itu gimana sih Pak strategi dari Pak Chandra and team ya supaya bisa meningkatkan promosi aktivitas-aktivitasnya tersebut di marketplace tersebut gitu Pak, supaya banjir orderan ya Pak? Oke. Ada beberapa tips yang menurut saya. Yang pertama, strategi marketing ya, itu meliputi caranya pricing deh, bagaimana kita pricing kita dibanding produk kompetitor. Terus kita bisa juga dengan bundling barang-barang yang bisa menjadi substitusi, jadi kita bisa bundling jadi satu supaya menaikkan sales. Yang ketiga bisa juga dengan cross margin atau subsidi silang. Jadi untuk barang-barang tertentu ada yang fast moving tapi low profit, kita bisa gabungkan dengan barang-barang yang slow moving tapi high profit. Nah, beberapa trik-trik ini saya rasa bisa menarik konsumen supaya lebih mau berbelanja di kita. Yang kedua, dekorasi yang tadi saya bilang, kita harus bisa bikin dekorasi, foto produk, dekorasi toko yang bagus dan menarik, sehingga kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lain, kita bisa stand out dan konsumen bisa memilih masuk atau klik ke toko kita. Yang ketiga, kalau kita bicara online, kita pasti bicara traffic ya, bagaimana kita menarik traffic masuk ke toko kita. Nah, ini idealnya ada dua cara sih. Yang satu bisa inside melalui dalam marketplace. Salah satu contohnya kita bisa aktivasi di ads, bikin promo toko segala macam, itu yang dari dalam marketplace. Atau kita juga bisa menarik traffic dari luar, dari outside. Jadi contohnya kita bisa kerjasama dengan KOL atau influencer, mengadakan webinar atau live di platform sosmed yang lain. Akhirnya mereka nanti ditarik untuk melakukan transaksi di marketplace ini kita tadi. Jadi dengan begitu kita bisa mendapatkan traffic dari inner maupun dari outer, dari luar. Wah, seru banget. Berarti kolaborasi dengan KOL juga ya, influencer juga ya? Betul. Oke, berarti ini mungkin ada kaitannya sedikit sama sosial media juga ya Pak ya? Nah, kalau misalkan dari toko Cryptom sendiri dengan Pak Chandra and team, itu gimana sih cara maintain sosial medianya supaya bisa menjadi channel untuk bisa menarik pelanggan juga nih Pak? Kebetulan kita sosial media ada, cuman kita saat ini belum fokus untuk hard selling, untuk jualan ya. Jadi sosial media kita lebih fokus ke brand communication, ke brand awareness aja, dan mereka nantinya akan ditarik masuk ke marketplace. Tapi kita lebih fokus ke channel distribusi selain online sih yang sekarang masuk di GT, General Trade, bahkan ke depan mau masuk di modern trade sih. Oh, oke. Wah, berarti udah ada planning kedepannya seperti apa nih? Keren banget. Nah, kalau ini terkait dengan rating di marketplace nih Pak, gitu. Jadi buat bisa mempertahankan kepercayaan pelanggan kan tadi kan memang kita lakukan berbagai cara gitu ya supaya bisa meningkatkan rating di marketplace. Mungkin boleh dijabarkan lagi Pak, itu gimana sih Pak caranya supaya customer itu tetap bisa memberikan rating kita yang tinggi gitu Pak di marketplace? Oke. Yang pertama dari service ya. Kalau kita service, kita bicara chat reply. Kalau kita ada SOP sih. Kalau office hour kita pasti balas chat reply itu less than 30 minutes. Jadi kalau ada chat yang masuk pasti akan kita balas kurang dari 30 menit. Kemudian kita ada garansi produk, karena
kalau kita belanja online kan pasti concernnya barang yang datang nanti nggak sesuai atau kerusakan di pengiriman, makanya kita ada garansi produk sampai 1 minggu setelah mereka terima barang. Jadi consumer bisa lebih tenang dan nggak khawatir lagi untuk pilih di belanja di toko kita. Kemudian untuk SOP pengiriman kita juga ada SOP maksimal 1H+1 sih, kita pasti adakan pengiriman. Cuman kebanyakan karena tim kita untuk packaging, packing dan segala macam cukup banyak, mostly kita bisa kirim di same day sih. Untuk ekspedisi yang reguler, mostly kita bisa kirim di same day. Jadi dengan servis yang bagus, pengiriman cepat, produk yang kita bisa garansi ori dan bergaransi, saya pikir itu salah satu tipsnya untuk bisa lebih berhasil sih di bisnis online. Oke, memberikan kepercayaan kepada pelanggan ya Pak ya? Betul. Pasti ori. Oke, Pak, ini juga saya sempat kepikiran kan mungkin sambilan diskusi soal bisnis gitu ya. Kalau saya pribadi sempat pengen berbisnis gitu Pak. Cuma saya takut Pak, gimana ya caranya supaya saya berbisnis tapi nggak gagal gitu. Karena kan bisnis pasti tentu naik turun ya Pak ya, ada tantangannya sendiri gitu. Nah, apa sih Pak yang membuat Pak Chandra ini berani untuk bisa berbisnis? Karena yang pertama sekarang ini Indonesia ini kan kita di Indonesia memiliki keunggulan lah, mendapat bonus demografi ya. Banyak banget anak-anak yang muda lebih banyak dari orang dewasa dan mereka penghasilannya juga bagus, di atas UMR rata-rata, GDP Indonesia juga bagus. Jadi sebenarnya kita sekarang ini kesempatan di Indonesia ngomong jeleknya kalau mau bisnis apapun sebenarnya masih ada buyernya, ada kemampuan belinya bisa dan pasti bisa berhasil. Tinggal gimana kita semangat kita dan kemauan kita untuk persisten dan konsisten dalam bisnis itu. Jadi saran saya sih coba dulu, jalanin dulu, sambil jalan kita nanti bisa trial error. Nah dari situ kita mulai mengerti apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diimprove, dan at the end pasti kita bisa jalan kalau kita terus mau belajar terus, daripada kalau kita takut mencoba harus planning dulu yang harus sampai detail segala macam tapi nggak jalan-jalan. Saya pikir jauh lebih susah nantinya. Mending kita jalan dulu, action dulu, trial dan error dulu, itu lebih masuk akal sih menurut saya. Tapi pada saat itu Pak Chandra nggak kepikiran, aduh kalau gagal gimana ya gitu. Pernah nggak sih Pak kepikiran gitu Pak? Ada sih, mungkin kita bisa mitigasi risiko ya, jadi kita bisa pilih dulu risiko yang sedikit. Jadi contoh misalkan teman-teman mau berbisnis online dulu, mungkin bisa menjadi dropship atau reseller dulu, yang nggak butuh modal banyak, nggak butuh gudang segala macam, jadi risikonya bisa kecil. Nah, tapi pelan-pelan nanti setelah dari dropship reseller bisa jadi wholesale, kita bisa naik ke level grosir, setelah itu mungkin bisa kalau kosmetik mungkin bisa maklon di pabrik kosmetik, atau jadi importir, atau jadi pabrikasi sendiri. Saya pikir mulai dari kecil dulu deh, tapi yang penting kita harus mulai dulu, jalan dulu. Oke, wah, saya jadi bersemangat kembali nih. Pak Chandra, tapi pengen tanya satu lagi nih, ini kan tadi sempat di-share terkait dengan kesulitan yang dihadapi saat berbisnis gitu Pak ya. Pernah nggak Pak gagal pada saat menjalankan bisnis, pada saat memulai bisnis juga gitu? Pernah nggak Pak? Pasti pernah ya, saya kira semua orang pasti ada pernah gagalnya sih. Kita juga ada beberapa produk yang begitu kita launch ternyata gagal, ternyata nggak sesuai sama ekspektasi dan permintaan marketnya. Tapi jangan khawatir sih, karena dari gagal itu sebenarnya kita bisa belajar hal yang lain, dan kalau kita improve justru membuka wawasan kita yang lebih luas dari situ. Jadi saran saya nggak usah takut gagal, karena semua orang pasti pernah gagal. Justru semakin banyak gagalnya, itu berarti tandanya kesuksesan justru semakin dekat. Kalau menurut saya. Oke, wah, memotivasi nih. Jadi rekan-rekan sobat modalku ya, jangan pernah takut gagal gitu. Coba dulu aja dari hal yang paling kecil dan lakukan secara konsisten ya Pak ya. Oke, nah terkait dengan tadi berbagai pernak-pernik hewan, itu produksinya banyak dari lokal atau dari luar Pak?
kita mix sih, ada yang lokal, ada yang import dari luar negeri. Oke. Dan itu apakah beragam hewan atau maksudnya ada khusus memang hewan berbulu saja atau kan ada reptil juga seperti itu? Karena marketnya di Indonesia itu paling besar masih kucing. Jadi nomor 1 kucing, nomor 2 anjing, nomor 3 burung, nomor 4 baru kelinci, sugar glider, ikan dan sebagainya. Jadi karena market terbesarnya ada di kucing dan anjing, jadi produk kita range-nya juga 60-70% untuk produk kucing dan anjing kebetulan. Oh, menarik ya. Ada sugar glider tuh tupai bukan sih, Pak? Iya, yang jenis tupai yang kecil yang bisa lompat terbang itu. Oh, yang terbangnya cuma ke bawah doang. Iya. Oke, seru banget ya kalau misalkan ngomongin soal hewan. Saya juga pencinta hewan soalnya. Nah, sebagai informasi juga nih, sobat modalku, bahwa Pak Chandra merupakan salah satu borrower atau peminjam di modalku gitu ya. Nah, mungkin Pak Chandra boleh juga nih menceritakan dari mana sih Pak Chandra tahu soal modalku dan kok bisa ya akhirnya mempercayakan bisnisnya dengan berpartner bersama modalku nih, Pak? Oke, kita dulu tahu modalku dari salah satu marketplace ya, kalau nggak salah ada kerjasama dengan salah satu marketplace. Nah, kebetulan waktu itu kita butuh tambahan modal untuk import kandang burung 1 kontainer kalau saya nggak salah. Oke. Nah, kebetulan juga modalku datang menawarkan pinjaman dan dengan bunga yang masih masuk akal, jadi beruntung banget. Itu pas tahun berapa tuh, Pak? 2020 kalau saya nggak salah ya, 2020 sih. Oke, itu awal-awal ini ya Pak ya, pandemi ya sekitar 2020 ya Pak ya. Betul. Oke, tapi usahanya justru semakin berkembang nih Pak. Luar biasa. Nah, tapi bagaimana sih Pak pelayanan yang diberikan oleh modalku pada saat itu? Baik dan cepat sih. Waktu itu mulai dari survei sampai pengajuan segala macam sampai pencairan tuh less than 1 minggu kalau nggak salah. Jadi cepet banget sih menurut saya, baik banget. Oke, luar biasa. Wah, thank you. Saya ikutan thank you. Oke, Pak Chandra, kalau misalkan pada saat itu tujuannya apa sih Pak melakukan peminjaman di modalku dan juga apa sih benefit yang Pak Chandra dapatkan dari berpartner bersama modalku? Waktu itu kita mau business expansion ya, jadi yang dulunya awalnya cuma beli wholesale, beli diimportir, dengan tambahan modal kita bisa langsung menjadi importir, kita langsung bisa import 1 kontainer sendiri untuk kandang burung. Nah, benefitnya dengan import sendiri, margin profit kita bisa jauh lebih banyak dari yang dulunya kita kulak di orang, sekarang kita import sendiri, marginnya lebih banyak, sehingga kita bisa lebih membesarkan bisnis kita dan lebih bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Oke, justru untuk mengembangkan bisnis dan bisa bersaing dengan kompetitor ya Pak ya? Apalagi kompetitor di Indonesia cukup banyak. Tapi penasaran juga nih, Pak Chandra juga melakukan research nggak sih Pak? Setiap tahunnya melihat, wah kompetitor udah melakukan ini, melakukan itu. Ada sih Pak, kita harus selalu research sih. Yang paling simpel dari pricing mereka bagaimana, range produk mereka apa aja, teritori wilayah distribusi mereka di mana aja. Kita harus ada selalu research sih, jadi bisa mengukur kemampuan kita dan target apa ke depan yang kita harus achieve. Wah, ini udah pandangannya kayak visi misi udah sampai 5-10 tahun ke depan ya Pak. Luar biasa. Oke, terkait dengan bisnis juga, apa sih harapan Bapak dengan adanya tadi berpartner dengan modalku? Apa sih harapan terhadap bisnis Bapak ke depannya? Tentunya bisa membuat bisnis lebih besar ya, terutama juga modalku ini saya kira bagus banget karena bisa membantu banyak UMKM ya. Karena menurut saya banyak sekali teman-teman UMKM ini yang memiliki skill berbisnis, memiliki network, jaringan segala macam, cuman kurang di masalah permodalan aja, kurang di akses ke financial capital. Jadi saya rasa dengan hadirnya modalku ini bagus banget bisa membantu UMKM di Indonesia untuk bisa bertumbuh lebih cepat. Oke, cool. Nah,
apa nih Pak Chandra, ada nggak pesan-pesan juga nih buat sobat modalku gitu ya, agar sobat modalku yang mau berbisnis itu semakin semangat, kemudian mereka juga pantang menyerah dan tidak takut gagal gitu. Apa ada kata-kata yang mungkin bisa diberikan ke sobat modalku nih Pak? Buat teman-teman yang mau mulai bisnis, ayo langsung mulai aja, jalan dulu aja, mulai kecil dulu, start small dulu, 1-2 langkah nggak masalah, cuman ke depan harus ada planning yang jelas supaya bisa terus improve, terus berkembang, terus maju, dan levelnya semakin naik. Dan buat teman-teman yang masih mungkin bingung karena biasanya alasan paling pasti kan saya nggak ada modal. Nah sekarang nggak bisa alasan lagi deh, karena sudah ada modalku yang bisa support untuk pendanaan modal bisnis kalian. Jadi tunggu apa lagi, langsung mulai aja. Oke, mantap sekali. Sepertinya kita sudah cukup banyak ngobrol bareng Pak Chandra ya, gitu, dan udah banyak juga nih insight yang Pak Chandra berikan ke sobat modalku. Sebetulnya saya masih pengen bertanya-tanya sih, banyak banget kayaknya hal-hal yang pengen saya gali nih dari aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pak Chandra dari tahun 2019 ya Pak ya. Tentunya pengalaman yang mungkin hari ini kita cukup singkat diskusinya, tapi sangat bermanfaat bagi sobat modalku yang mendengarkan, begitu. Pak Chandra, sepertinya kita juga sudah di penghujung acara. Saya pribadi dan modalku mengucapkan terima kasih nih Pak, udah mau join dan hadir di podcast kita di Perbincangan Podcast. Thank you Pak Chandra. Dan ingin mengingatkan kembali kepada sobat modalku agar dapat share and like podcast episode 8 ini dan subscribe YouTube modalku. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube modalku untuk mendapatkan informasi-informasi tadi ya, insight bersama Pak Chandra dan para pebisnis lainnya yang juga memberikan informasi-informasi yang dapat membuat kita, sobat modalku juga, itu semakin berkembang ke depannya. Nah, terkait dengan informasi tentang modalku, produk dan syarat pinjaman, serta cara pengajuan dan informasi lainnya dapat kamu temukan di website www.modalku.co.id atau follow IG @modalkuid. Dan perlu diinformasikan juga nih ke sobat modalku bahwa modalku adalah fintech yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK di Indonesia tentunya. Jadi tentunya terjamin aman dan legal. Nah, untuk informasi update episode Perbincangan Podcast selanjutnya bisa pantengin Instagram modalku ID @modalkuid. Oke, Pak Chandra, thank you. Thank you, Pak. Thank you juga sobat modalku. Akhir kata dari saya, JT. Jadi sampai jumpa di Perbincangan Podcast selanjutnya. Maju cuan, mundur cuan. Boleh ikutin juga Pak Chandra, maju cuan, mundur cuan. Maju cuan, mundur cuan. Mantap. Oke, sampai berjumpa lagi Pak Chandra di perjumpaan berikutnya. Thank you.